Lagi-lagi rombongan wisata anak sekolah kecelakaan. Minibus yang membawa rombongan siswi SMK hilang kendali di jalur wisata Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. 4 orang siswi SMK luka. Seorang korban menuturkan saat menumpang minibus sudah diminta banyak-banyak berbaca doa. Nekat ngebut tanpa mengenal medan berujung kecelakaan. Minibus Elf rusak berat menghantam turap pondasi di samping jalan raya jalur wisata Prigen, Desa Lumbang Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Minibus membawa rombongan 13 orang siswi SMK swasta dari Sidoarjo dalam perjalanan pulang usai mengikuti outbound. Sejumlah siswi berseragam pramuka dibawa ke rumah warga. 4 siswi luka dievakuasi ke puskesmas. Keluar dari hotel udah susu banyak disilang. Terus habis itu di tikungan sini Prigen itu oleng kayak goyang gitu alatnya. Terus habis itu supirnya nggak ngatasi gitu ya? Iya. Lokasi kecelakaan di jalan menurun lereng pegunungan Arjuna. Belum diketahui penyebab sopir hilang kendali. Rombongan SMK 2 Antartika Sidoarjo dengan penumpang 13 orang berjalan dari Hotel Permata Biru Prigen dalam rangka kegiatan outbound bertujuan kembali ke Sidoarjo. Akibat laka tersebut 4 korban luka ringan. Dugaan sementara, sopir tak mengenal medan namun tetap menjalankan kendaraan dalam kecepatan cukup tinggi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews. Ribuan buruh di Jakarta unjuk rasa kawal putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka berunjuk rasa di Patung Kuda agar MK kabulkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan. Masa buruh menggelar unjuk rasa kawal putusan MK di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang. Gabungan buruh hadir sejak pagi menuntut agar MK kabulkan gugatan mereka. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan masa depan buruh dan meminta agar hapus pasal soal upah murah, outsourcing seumur hidup, hingga pesangon murah. Presiden Partai Buruh Saik Iqbal mengatakan, buruh seluruh Indonesia berencana mogok nasional jika MK tidak kabulkan gugatan uji material Undang-Undang Cipta Kerja. 1.800 aparat keamanan diterjunkan untuk menjaga unjuk rasa. Rekayasa arus lalu lintas dilakukan situasional di Jalan Medan Merdeka Barat. Puluhan buruh dari sejumlah serikat pekerja Kamis siang datangi kantor Gubernur Sumatera Utara. Buruh menuntut PJ Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menaikkan upah minimum provinsi serta upah minimum kabupaten kota. Provinsi Sumut dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan UMP. Buruh menuntut kenaikan sebesar 8 hingga 10%. Kami berharap dengan gantinya dari Jokowi ke Prabowo ada harapan baru untuk buruh, yaitu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang mengebiri hak-hak rakyat kecil khususnya kaum buruh. Unjuk rasa buruh ini dilakukan serentak di Indonesia terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan dan Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya. Hal ini terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Uji materi diajukan oleh Partai Buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan diantaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. MK setidaknya mengabulkan pengajuan konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Ini adalah kemenangan rakyat
yang kedua kalinya. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, ketika MK memutuskan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Diketahui para pemohon mengajukan 71 poin petitum, 7 klaster dalil mengenai tenaga kerja asing, PKWT, outsourcing, cuti, upah, PHK, uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja. Dari Jakarta, Nisa Sahib Hoirudin melaporkan. Ribuan buruh selebrasi di Patung Kuda Jakarta pasca putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja. Sujud syukur hingga menyalakan flare usai MK membacakan pasal Undang-Undang Cipta Kerja soal tenaga kerja di Indonesia. Massa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Masa sujud syukur usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Menurut MK, TKA yang bekerja di Indonesia hanya TKA yang memiliki tenaga hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta dengan kompetensi sesuai jabatannya. Sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan masa depan buruh se-Indonesia. Massa buruh lantas meminta agar dihapuskannya pasal soal upah murah, outsourcing seumur hidup hingga pesangon murah. Atas keputusan tersebut, massa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih terkait gugatan tersebut. Informasi lainnya pemirsa, sidang kasus guru honorer Supriani menganiaya muridnya anak anggota polisi terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara. Terungkap fakta baru, 3 saksi menyatakan tidak ada penganiayaan guru honorer Supriani kepada muridnya. Lima orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang guru Supriani di Pengadilan Negeri Andolo. Hadir para saksi 3 orang guru dan kedua orang tua korban. JPU membawa alat bukti sapu ijuk dan baju yang dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru dan kepala sekolah, Supriani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Keterangan 3 saksi anak di sidang sebelumnya juga berbeda. 1 anak menyatakan tidak tahu saksi korban dan 1 saksi anak bertentangan soal waktu pemukulan. Untuk keterangan Balang jam 10 sesuai dengan dakwaan dengan ada 1 keterangan anak. Jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak. Karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Jadi clear itu bahwa tidak ada kejadian. Jumlah siswa di dalam kelas hanya 2 siswa yang mengaku melihat kejadian tersebut namun waktunya bertentangan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Pekerja sampingan sebagai bandar sabu, anggota Polsek Sekupang Batam, Kepulauan Riau ditangkap. Brigpol Adi Kurnia Sihombing termasuk bagian dari sindikat peredaran narkoba jaringan Lapas Tanjung Pinang yang melibatkan anggota Polres Barelang. Brigpol Adi ditangkap di mes polisi Baloi dengan barang bukti 10 gram sabu yang disembunyikan di kotak handphone. Sebelum dimutasi ke Polsek Sekupang, Brigpol Adi bertugas di Sat Narkoba Polres Barelang. Mutasi dilakukan karena tersangka diduga terlibat penjualan barang bukti narkoba bersama belasan anggota Sat Narkoba lainnya. Berdasarkan informasi 2 bandar narkoba yang lebih dulu ditangkap, di mana seorang diantaranya mantan anggota Polresta Barelang, Brigpol Adi mengedarkan sabu di wilayah Batam. Pada saat di tempat FS tersebut, mereka menyisikan barang bukti tersebut itu dari 50 gram menjadi 12,5, menjadi 2,5, menjadi 9 gram, dan menjadi 26 gram. Pemirsa, ratusan warga mengepung kantor Polsek Tirtajaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis malam. Warga menuntut oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang maksud kami segera diadili. Demo besar-besaran. Ayo, asap, ayo.
Ratusan warga ini menggeruduk dan mengepung kantor Mapolsek Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis malam. Warga menggeruduk kantor polisi lantaran protes terkait adanya dugaan salah tangkap terhadap seorang pemuda warga setempat. Warga bahkan menilai oknum polisi berinisial A juga melakukan pemerasan dengan meminta uang tebusan kepada korban salah tangkap. Katanya keponakan saya dituduh Jadi pengedar narkoba. Dimintain uang 5 juta sampai 500.000. Terus ujung-ujungnya motor dibawa, di-86-in, dipinta duit 2 juta. Bahkan anak itu Dikasih. sampai dipukul, sampai ditojong. Dalam aksi protes ini, warga juga sempat berusaha merangsek masuk ke kantor polisi untuk meminta ketegasan dari Kapolsek Tirtajaya. Warga mengancam akan terus mengepung Mapolsek Tirtajaya jika oknum anggota polisi tidak segera ditindak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban pembegalan di Lamongan, Jawa Timur dan kehilangan mobil. Korban mengalami luka akibat penganiayaan oleh pelaku. Yovita, warga Karangpilang, Surabaya, menjadi korban perampasan mobil dan tindak kekerasan di Jalan Desa Tambak Menjangan, Sarirejo, Lamongan. Pembegalan ini diketahui oleh seorang warga yang melintas dan meminta tolong diantar ke puskesmas. Korban yang mengendarai mobil tiba-tiba dicegat orang tak dikenal dan terdapat luka bacok di leher serta wajah. Korban dia telah mendapatkan kekerasan secara fisik dan kendaraan yang dia punya dirampas oleh pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. 5 kios miras di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta dipasang garis polisi. Penutupan ini imbas adanya aksi penusukan terhadap 2 pengasuh pondok pesantren di mana para pelaku diduga mabuk. Sejumlah personil gabungan dari Satpol PP dan Polres Bantul memasang garis polisi dan menghentikan aktivitas penjualan minuman keras di 5 kios penjual minuman keras tak berizin yang berada di Kabupaten Bantul. Selain memasang garis polisi, petugas juga menempelkan surat perintah penghentian kegiatan usaha mulai tanggal 31 Oktober 2024. Tindakan petugas gabungan ini dilakukan menyusul adanya aksi penusukan terhadap 2 pengasuh pondok pesantren kelompok orang yang diduga dalam keadaan mabuk. Aksi kriminal tersebut menyulut emosi dari ribuan santri yang kemudian mendatangi kantor Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong penuntasan kasus penusukan tersebut sekaligus menghentikan aksi penjualan miras secara bebas. Ada 5 lokasi, yaitu di Kasian, Sewon, Bangutapan, Bantul, dan Kretek. Kami juga melakukan penyidikan dan pengumpulan alat bukti untuk menjerat para pelaku penjual miras ilegal. Selama ini penjual tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol, bahkan hanya ada izin usaha, malah ada yang tidak ada izin sama sekali. Polisi juga akan meningkatkan razia miras untuk mengantisipasi gangguan Kamtipnas dan aksi kriminalitas yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Aksi perpeloncoan di lingkungan pendidikan masih kerap terjadi. Rekaman video panitia masa bimbingan atau Mabim Senior Politeknik Negeri Kupang hendak oles oli ke wajah mahasiswa baru dan marah-marah viral di media sosial. Meski telah memberi sanksi pada para pelaku, pihak kampus mengklaim kegiatan Mabim bertujuan membentuk mental dan karakter yang kuat. Rekaman video memperlihatkan aksi perpeloncoan seorang senior mahasiswa terhadap juniornya yang merupakan mahasiswa baru pada jurusan Teknik Mesin Kampus Politeknik Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam unggahan yang viral di media sosial, memperlihatkan seorang senior anggota panitia Mabim yang diduga mengeluarkan pernyataan keras pada juniornya. Panitia senior memerintahkan para mahasiswa baru ini untuk mengoles oli ke tubuh mereka. Namun seorang senior pun mencaci maki para mahasiswa baru karena mereka tidak mengindahkan perintah. Senior mahasiswa juga menyebut oles oli tidak ada apa-apanya karena dirinya saat menjadi mahasiswa baru diminta meminum oli. Warganet pun banyak yang mempertanyakan bentuk bimbingan yang diterapkan dan metode disiplin yang terdengar tidak masuk akal.
Pihak manajemen kampus memanggil dan meminta keterangan pada penyebar video kedua mahasiswa, ketua jurusan, serta orang tua yang bersangkutan. Pihak kampus menyatakan ini sesungguhnya usaha panitia untuk membentuk mental dan karakter mahasiswa baru, serta mengklaim selama Mabim tidak pernah ada kekerasan fisik. Input yang masuk ke dalam Politeknik Negeri Kupang untuk mahasiswa baru notabene hampir 80% itu datang dari mahasiswa siswa SMK. Kalau dulu kita katakan STM ya. Kalau di Kupang ini sangat kenal betul kalau anak-anak STM itu seperti apa. Dan ditambah lagi beberapa tahun ke belakang sejak Covid itu kami sebut anak-anak Covid ya. Karakter mereka sangat jelek sekali. Tidak menghargai dosen, mau kampus masuk kampus terserah mereka. Jadi kita mau membina mereka menjadi manusia intelek. Pihak kampus juga telah memberi teguran pada senior mahasiswa dengan tidak melibatkan untuk masuk dalam panitia kegiatan masa bimbingan kampus untuk tahun-tahun berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba jenis sabu, ganja, dan obat keras marak terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Dalam kurun waktu 1 bulan saja, ada 13 laporan polisi. Polisi pun menangkap seorang tukang es batu kristal yang mengedarkan sabu, beserta 16 pengedar narkoba lainnya. Wisnu, pemuda berambut pirang ini tak dapat berkutik usai tertangkap tangan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Cirebon. Saat diamankan, petugas menyita 41 gram sabu dari pelaku yang berprofesi sebagai tukang es batu kristal ini. Pelaku mengaku tergiur keuntungan dari mengedarkan sabu. Selain pelaku Wisnu, petugas juga mengamankan 16 pelaku lainnya yang merupakan pengedar ganja, tembakau gorila, dan obat keras terbatas. Polisi menyita 19 gram ganja, 1 ons tembakau gorila, dan 5.000 obat keras. Dalam menjalankan aksinya, masing-masing pelaku melakukan transaksi jual beli barang haram dengan sistem online atau tempel maupun tatap muka. Yang sudah kita lakukan pengungkapan, kemudian tersangka yang diamankan ada 17 orang. Sebanyak 41,27 gram, ganja 12,23 gram, sintetis sebanyak 99,53 gram, obat keras terbatas sebanyak 5.070 butir. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan masing-masing pelaku. Para pelaku dijerat pasal 112 tentang narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Pemirsa, bijaklah dalam memilih investasi. Sedikitnya 10 emak-emak menjadi korban investasi bodong dengan kerugian mencapai lebih dari 500 juta rupiah di Bogor, Jawa Barat. Korban yang kesal akhirnya menggeruduk rumah pelaku dan melapor ke polsek setempat. Sejumlah mama ini menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan investasi bodong di Kompleks Perumahan Tenjo City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis sore. Selain meneriaki rumah pelaku, para korban juga memasang poster pelaku di selembaran kardus. Diketahui modus pelaku, selain menjanjikan korban bisa membeli beras dengan harga murah, mereka juga akan mendapatkan keuntungan besar dari hasil investasi beras tersebut. Namun nyatanya sejumlah korban justru mendapati transaksi yang tidak lancar selama beberapa bulan. Seorang korban mengaku barang yang dipesan bahkan tak kunjung datang. Jadi dia ini main ke, lebih utamanya ke beras Bulog. Itu bentuknya arisan apa? Barang, tapi ada beberapa yang bilang invest. Jadi dia taruh duit, dijanjiin seminggu berapa fee-nya. Akibat investasi bodong tersebut, para korban merugi hingga 500 juta rupiah. Para korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang diduga kabur dari rumahnya agar pelaku investasi bodong tidak bebas melenggang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh buah anggur Shine Muscat terpapar residu pestisida akhirnya ditangkapi aparat. Sejumlah toko buah mulai didatangi petugas yang mengambil sampel buah anggur untuk diperiksa keamanannya. Pemerintah pun tak segan menutup keran impor jika ditemukan bahan kimia berbahaya. Toko buah di Kecamatan Jiwan, Mejayan, dan Dolopo didatangi petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Petugas meminta sampel atau contoh buah anggur impor Shine Muscat asal Tiongkok dan melakukan rapid test untuk mengetahui tingkat keamanannya. Ini kita setelah rapid lapor ke pusat, ada linknya. Jadi kita di Inspeksi Pengawasan langsung lapor hasilnya. Kalau anggur muskat sendiri ini yang ada di Kabupaten Madiun dari mana? Dari Cina. Dari Cina. Jadi Sementara pemerintah meyakinkan jika terbukti ditemukan residu pestisida dapat diberikan pelarangan impor. Namun saat ini kasus ini masih dalam kajian BPOM. Nah, kita lagi nunggu hasil dari BPOM ya untuk pengecekan ya. Kalau intinya ya kita kalau memang ada di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya tentu akan kita kaji dan akan kita larang. Gitu. Nah, kita lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM kan, yang berwenangan BPOM. Berarti kalau memang terbukti nanti akan di stop impornya? Ya harus dong, kan berbahaya. Menurut pedagang, isu residu pestisida pada anggur Shine Muscat belum berpengaruh pada penjualan. Konsumen masih menyukai anggur jenis ini yang terkenal enak dengan harga terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik warung kelontong di Bangkalan, Jawa Timur kehilangan uang ratusan ribu setelah didatangi dua pria bule. Terduga pelaku diduga akan melakukan aksi yang sama di warung lain namun gagal. Warung kelontong di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur ini kedatangan dua pria bule yang berbelanja. Tidak hanya sekedar bertransaksi, seorang bule berusaha mengalihkan perhatian penjual dengan mengajaknya bicara meski tidak fasih berbahasa Indonesia. Diduga kedua pria bule ini mencoba melakukan hipnotis kepada pemilik warung untuk mengambil uang hasil penjualan. Pasalnya, dua pria bule ini baru berhasil menghipnotis pemilik warung di toko sebelah. Pemilik toko yang merupakan seorang wanita tanpa sadar menyerahkan uang Rp500.000 hasil penjualan kepada bule ini. Polres Lumajang, Jawa Timur kembali menemukan 5 lokasi ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Agrosari. Kelima ladang ganja berada di lereng bukit dengan medan terjal. Dari 5 lokasi, petugas mengamankan lebih dari 4.000 batang tanaman ganja berusia 2 hingga 3 bulan. Polisi masih menyelidiki pemilik ladang ganja. Bersihkan dari 5 tempat dapat kita cabut ini ada sebanyak 4.334 batang ganja ukuran dari 20 cm sampai 1,5 meter. Sebelumnya polisi menemukan ladang ganja yang pemiliknya masih diburu. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat kampanye di Rorotan, Jakarta Utara, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan penanaman mangrove bisa menjadi solusi banjir. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memiliki cara untuk mengurangi tawuran yang semakin marak di kalangan remaja. Grup Kosidahan menyambut calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat berkampanye di wilayah Rorotan, Jakarta Utara. Selain meminta berfoto, warga Rorotan juga menyampaikan unek-uneknya kepada mantan sekretaris kabinet ini terkait banjir. Pasalnya tidak hanya menjadi langganan banjir saat hujan, kawasan pesisir ini juga selalu dirundung banjir rob. Menanggapi keluhan warga, Pramono memberikan solusi dengan penanaman mangrove di sekitar lokasi aliran air seperti yang dilakukan di Pantai Indah Kapuk. Untuk mengurangi supaya robnya tidak tinggi, ekosistemnya menjadi bagus, pengalaman di G20 waktu zaman kita ngadain di sana, begitu ditanam mangrove kan sampai hari ini di Bali itu benar-benar tertangani dengan baik. Termasuk di daerah PIK, harus diakui sekarang PIK juga terjaga, tidak kena ini karena mangrove. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman Cakung Barat, Jakarta Timur. Ditemani kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan, kedatangan RK disambut antusias warga, terutama kalangan emak-emak. Kepada warga, RK berjanji akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit hingga menggratiskan biaya sekolah swasta jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jakarta. RK juga memiliki cara untuk mengurangi tawuran di kalangan remaja.
kita nanti salah satu pasar malamnya itu nutup jalan malam Senin, sifatnya linier, ada festival, bentuknya memamerkan UMKM dan memamerkan panggung hiburan yang panitianya diusahakan anak-anak muda supaya ngurangin tawuran juga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Siap-siap, Presiden ke-7 Joko Widodo akan kembali tampil di kancah politik. Muncul wacana Jokowi akan menjadi juru kampanye bagi pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taji Yassin dalam kontestasi Gubernur Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sepertinya tak bisa lama-lama beristirahat. Usai menyerahkan kepemimpinan negara pada Presiden Prabowo Subianto, Jokowi digadang-gadang kembali sibuk di dunia politik. Joko Widodo disebut-sebut akan menjadi juru kampanye bagi pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taji Yassin meski belum terkonfirmasi. Sempat menjadi polemik, tapi ternyata Joko Widodo telah diizinkan terlibat dalam pilkada karena sudah tidak menjabat sebagai penyelenggara negara. Ya, jadi kalau Presiden ke-7 kita, Pak Insinyur Joko Widodo ini menjadi jurkam, tentu tidak ada larangan karena beliau sudah tidak menjadi penyelenggara negara. Yang diatur di dalam ketentuan peraturan KPU itu adalah untuk mendaftarkan tim kampanye. Nah, sehingga memang mestinya ini tidak ada larangan terhadap beliau untuk melakukan kampanye dalam hal ini menjadi jurkam. Larangan menjadi jurkam dalam PKPU dikenakan pada aparatur sipil negara, pejabat BUMN, pejabat BUMD, kepala desa, hingga perangkat desa. Sementara yang perlu didaftarkan adalah tim kampanye dan penanggung jawab kampanye. Untuk jurkam pasangan calon gubernur hanya disampaikan lewat pemberitahuan. Jadi akankah kita segera melihat Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali tampil di panggung kampanye? Kita tunggu saja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ristadi melaporkan. Pemirsa, salah satu anggota DPR, Muslim Ayub, diberitakan memiliki harta kekayaan hanya 449,5 juta rupiah. Sementara ongkos politik untuk duduk di Senayan tidak sedikit. Lalu benarkah LHKPN Muslim Ayub paling sedikit? Berikut liputannya. Pemirsa, sebanyak 580 anggota DPR sudah dilantik pada 1 Oktober 2024. Menariknya, berdasarkan LHKPN ada 5 anggota DPR dengan harta kekayaan paling sedikit. Di antaranya ada Trinovi Hairani dari Partai Golkar, Muslim Ayub dari Partai Nasdem, Zulfikar Arsel Sadikin dari Partai Golkar, F. Alimudin dari Partai Gerindra, dan terakhir ada Arief Rianto dari PDIP. Tapi apa mungkin sih anggota DPR hartanya hanya sedikit? Nah, ini dia liputannya. Berdasarkan penelusuran laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, tercatat ada sejumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 yang memiliki harta kekayaan terendah. Hal ini pun memicu reaksi beragam khususnya dari masyarakat. Percaya nggak kalau ada anggota DPR yang harta kekayaannya tuh sedikit gitu? Kalau percaya sih pasti percaya karena kan yang kita lihat sebagai rakyat kan nggak semuanya ya di dalam gedung atau di dalam pemerintahan seperti apa gitu. Jadi masih percaya sih. Saya rasa sih saya nggak percaya sih karena kalau kita mau menjadi anggota dewan dibutuhkan pasti modal yang besar ya untuk kampanye dan lain-lain sebagainya. Menanggapi polemik soal harta kekayaan, salah satu anggota DPR Komisi 13 Muslim Ayub yang namanya masuk dalam daftar harta kekayaan terendah menyampaikan klarifikasinya. Nggak mungkin lah harta kekayaan saya 450 juta. Apalagi saya juga anggota DPR sudah hampir 5 periode ya. Jadi itu menyangkut kesalahan mungkin dari pihak staf saya atau memang di pihak mana. Kekayaan 458 jutaan begitulah ya. Sementara kita menghabiskan kampanye pada saat itu, sosialisasi termasuk dengan atribut-atribut partai, itu sudah hampir 20 miliar. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita klarifikasi.
Ya pemirsa, berapapun harta yang dimiliki oleh anggota DPR, tetap harus ingat tugas utama wakil rakyat adalah menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, grup band legendaris Indonesia, Slank, akan menggelar konser pada awal 2025 bertajuk Pasar Malam 41 Slank. Layaknya pasar malam, konser Slank akan dimeriahkan dengan festival kuliner dan wahana liburan. Memperingati ulang tahun ke-41, grup band legendaris Indonesia, Slank, akan menggelar konser pada 4 Januari 2025. Konser bertajuk Pasar Malam 41 Slank akan diselenggarakan di J Expo Kemayoran, Jakarta. Layaknya pasar malam, acara tidak hanya diisi dengan konser musik, namun juga ada festival kuliner dan wahana liburan. Ada pasar malamnya, jadi memang apa yang mereka punya mimpi-mimpi, pengen kayak dulu lagi saat sama orang tuanya, jadi coba diwujudkan dalam konser ulang tahun Slank yang 41 ini. Kemudian juga 41 itu bertepatan dengan tanggal 4 bulan Januari tahun 2025. Jadi mungkin pecahnya itu bakal di jam 20 lewat 25. Salah satu personal Slank, Kakak, mengungkapkan alasan mengambil konsep pasar malam agar bisa dinikmati semua umur dan mengenang kembali masa kecil. Harga tiket konser mulai Rp50.000 dan telah dijual mulai 30 Oktober melalui aplikasi BBO. Dari Jakarta, Anggita Maura dan Andri Setiawan melaporkan. MNC Peduli kembali memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Bantuan yang diberikan berupa bahan-bahan material bangunan untuk membangun rumah-rumah warga yang terdampak kebakaran Agustus lalu. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2024 masih menyisakan duka bagi para korban. Ribuan warga terpaksa kehilangan harta benda mereka. 3 bulan pasca bencana, masih banyak warga yang masih belum bisa membangun kembali rumahnya. Hal tersebut mendorong MNC Peduli memberikan bantuan berupa bahan material bangunan kepada beberapa warga korban kebakaran. Bantuan secara simbolis diserahkan langsung Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanusudibyo di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia meraih penghargaan Youth Humanitarian Award 2024 dari Human Initiative. Angki yang juga mantan staf khusus Presiden RI tersebut meraih penghargaan dalam kategori individu. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata generasi muda bisa berkembang dengan keinginan dan keyakinan yang kuat agar berdampak lebih luas terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Sebelumnya, Angki Yudhistia yang juga staf khusus Presiden RI periode 2019-2024 meraih penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya pada Agustus 2024 karena telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.